Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Monggo Kerso. Semoga melalui channel ini kita semua selalu memperoleh hikmah, memperoleh manfaat, dan itu menjadikan perantara keberkahan bagi kita semua ya. Amin. Oke, kali ini saya akan sharing tentang ilmu laduni. Apa sih ilmu laduni itu? Kalau di kalangan pesantren, di dunia para santri di pondok pesantren ini, ilmu laduni itu sudah, saya kira semua sudah paham ya. Simpelnya gini, ilmu laduni itu suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari sang sumber. Jadi seseorang yang dianugerahi ilmu laduni itu dia akan menjadi pintar, menjadi bisa tanpa melalui proses belajar sebagaimana umumnya orang-orang itu belajar, seperti sekolah formal, seperti membaca kitab, buku, tulisan, ya seperti pada umumnya orang bersekolah atau mengaji atau mondok itu. Jadi tidak melalui proses semacam itu ya, tetapi bisa, tiba-tiba bisa gitu. Itulah orang yang dianugerahi ilmu laduni. Saya contohkan orang yang punya ilmu laduni itu satu, Syekh Ali Al-Khawas, yang kedua muridnya yaitu Syekh Imam Asy'arani. Nah, keduanya ini punya ilmu laduni. Syekh Ali Al-Khawas itu seorang wali yang ummi. Jadi, ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya, seperti Kanjeng Nabi. Tapi beliau pada zamannya ya, termasuk sebagai totogan para ulama-ulama fikih syariat yang ketika kesulitan dalam hal menafsirkan Al-Quran itu larinya itu kepada Syekh Ali Al-Khawas. Meskipun beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau dapat memberikan penjelasan, keterangan, bisa memberikan pencerahan bagi para ulama yang sedang mengalami kesulitan di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu Syekh Ali Al-Khawas. Yang kedua yaitu muridnya Syekh Imam Asy'arani. Syekh Imam Asy'arani ini kalau di kalangan pesantren juga sudah tidak asing lagi ya, karena karangan kitab beliau tuh banyak banget. Bahkan di Indonesia sendiri sudah menyeluruh ya, kitab-kitabnya dikaji di pesantren-pesantren itu. Syekh Imam Asy'arani ini menjadi murid Syekh Ali Al-Khawas itu dengan proses yang sangat unik, yaitu untuk bisa diterima sebagai muridnya Syekh Ali Al-Khawas, beliau harus menjual semua kitabnya. Singkat cerita, ya diikuti. Tapi setelah melalui proses demi proses yang dianjurkan, yang dipejangkan oleh Syekh Ali Al-Khawas, sehingga Syekh Imam Asy'arani ini memperoleh anugerah ilmu laduni. Semua kitab yang dijual itu hafal di luar kepala. Semua itu terhafal. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang selama itu belum pernah dipelajari, yang bahkan tidak ada di dalam kitab, itu juga dia peroleh. Itulah ilmu laduni. Jadi suatu ilmu pemahaman yang diperoleh secara langsung dari sang sumber ilmu itu sendiri, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang memiliki ilmu laduni itu juga ada yang ini ya, mudah lupa. Artinya dia bisa mengetahui sesuatu, bisa menjawab suatu problema, suatu permasalahan pada saat tertentu saja, dan setelah itu dia lupa. Jadi ilmunya itu hanya bisa diterapkan, bisa digunakan pada saat dimana ilmu itu benar-benar dibutuhkan. Setelah tidak dibutuhkan lagi ya sudah lewat. Artinya ya bisa dikatakan lupa gitu.
Misalnya ada orang punya suatu permasalahan tentang hukum misalnya ya, kemudian ingin memperoleh jawaban. Ketika orang ini bertanya kepada orang yang punya ilmu laduni, ya orang yang punya ilmu laduni itu bisa memberikan jawaban. Bukan hanya jawaban ya, tapi bisa memberikan jawaban yang mencerahkan, yang sangat tepat. Dan setelah problem orang yang bertanya itu selesai, ya sudah selesai. Setelah itu sudah lupa, atau bisa dikatakan hilang gitu. Tapi tidak semua seperti itu ya, beda-beda. Karena ilmu laduni pun berlevel, bertingkat-tingkat, dan ini sesuai dengan level kesadaran kita atau sesuai dengan tingkat kejernihan atau kebersihan hati. Jadi bertingkat-tingkat, berkelas. Seberapa jernih, seberapa bersih hati seseorang yang dianugerahi ilmu laduni itu. Tapi yang pasti tidak akan memperoleh anugerah ilmu laduni kecuali orang-orang yang telah melalui proses demi proses pembersihan hati. Kuncinya di situ. Oke, jadi soal ilmu laduni bisa dipahami ya, tentang ilmu laduni itu apa, bagaimana. Kalau di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu ya, Alfiyah Ibnu Malik itu kitab 1000 Nadam 1000 syair yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Malik itu tadi. Di dalam syairnya ada dikatakan wafi laduni kola wafi. Jadi pada intinya ilmu laduni itu hanya sedikit, artinya orang-orang yang dianugerahi ilmu laduni itu hanya sedikit, segelintir orang. Bisa dikatakan 1:1000. Nah, makanya ada sebagian ulama atau kebanyakan itu di dalam memberikan wejangan terhadap muridnya itu apa? Tidak usah mengejar atau mencari ilmu laduni, belajarlah sewajarnya. Tetapi pada saatnya, kalau memang sudah jatah ya, memang Allah menghendaki memberikan ilmu laduni ya dapat. Gitu. Yang terpenting semasa belajar itu ya belajarlah dengan wajar, sewajarnya saja. Soalnya apa, itu tadi sangat sedikit orang-orang yang dianugerahi ilmu laduni. Kemudian apakah ada cara atau kaifiyah atau teknik atau amalan supaya kita itu bisa dianugerahi ilmu laduni? Ada. Kalau caranya ada, tekniknya ada, metodenya, amalannya ada. Tetapi soal keberhasilannya, soal benar-benar bisa memperoleh atau tidaknya, itu yang tidak ada yang dapat memastikan. Karena kembali soal hasil itu ya wilayah Tuhan. Ibarat tentang rezeki, jodoh atau apapun ya, wilayah kita sebagai seorang hamba manusia itu hanya wilayah ikhtiar. Tetapi hasil itu 100% wilayah ketuhanan, wilayah yang maha kuasa. Dia yang menentukan, kita nggak bisa menentukan. Kita tuh hanya perlu berproses melakukan ikhtiar, hanya itu. Dan yang terpenting jangan melekat pada, jangan menyandarkan hasil pada ikhtiar kita. Ini juga yang paling penting. Oke, jadi ada ya caranya atau tekniknya atau amalnya supaya memperoleh ilmu laduni. Ada yang dengan berpuasa, ada yang membaca wirid, membaca mantra apa, melakukan ritual, ada yang bertirakat, macam-macam ya. Ada yang mendawamkan wudhu. Kalau orang Islam itu artinya bersuci ya secara fisik. Wudhu itu mengistiqomahkan, artinya setiap kali batal wudhu terus begitu. Ada yang seperti itu. Ada juga dengan cara bermeditasi, bisa banyak pokoknya. Kalau soal teknik, soal cara itu banyak. Dan pada intinya semua itu apa? Arahnya adalah untuk pembersihan diri, untuk pembersihan hati. Arahnya ke situ. Baik yang berzikir, berwirid, sholat, puasa, atau tirakat-tirakat apapun ya, atau yang mendawamkan wudhu, semua itu arahnya adalah untuk penyucian jiwa, untuk pembersihan hati. Arahnya ke situ. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu laduni itu akan turun, mengalir ke dalam hati kita itu setelah
bersihnya atau jernihnya hati kita. Dan kejernihan hati ini hanya bisa kita alami, bisa kita dapatkan ketika sudah memasuki keikhlasan di dalam hal apa saja. Nah, ini intinya ke sini nanti. Selanjutnya tentang teknik ya, masih di teknik atau caranya supaya memperoleh ilmu laduni itu bagaimana. Di sini saya akan sharing dari hadis Nabi. Di Islam itu Nabi, orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah mencapai level kesadaran tinggi dalam Islam, bahkan sudah seorang manusia yang sudah dianugerahi kerasulan sebagai utusan. Kata Nabi, beliau menyampaikan di dalam hadisnya, nah ini saya tulis tadi ya, soalnya saya takut salah karena udah lama saya agak lupa. Kata Nabi diterangkan, waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min abdin yukhlisu lillahi al-amala arba'ina yawman illa dhaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Kalau dalam bahasa Jawanya itu, ini kan saya tulis bahasa Jawa juga. Artosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika mengatakan, ora ana kawula kang amale ikhlas krana Allah ing dalam zaman 40 dina, nanging mesti pertelo apa pira-pira sumberane ilmu hikmah metu sangka atine katon ana lisane. Jadi intinya tiada seorang hamba yang, jika seorang hamba ini melakukan suatu amal dengan ikhlas lillahi ta'ala selama 40 hari, maka akan dianugerahi atau dialiri ilmu laduni, bermacam-macam ilmu hikmah yang bersumber dari dalam dirinya, dari kedalaman hati, dan ini akan mewujud nyata sampai ke lisan. Artinya bisa menerangkan, menyampaikan pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan dari pengetahuan terdalam, dari pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari ketuhanan. Ini kalau seorang hamba, seorang manusia itu mau atau bisa melakukan amalan-amalan, dalam arti amalan itu amal perbuatan ya. Ya apa saja, baik itu amal dunia maupun akhirat, artinya baik itu pekerjaan-pekerjaan duniawi ya di dalam menjalani kehidupan ini ya. Bisa di dalam bekerja sebagai karyawan, sebagai kuli, sebagai majikan, sebagai guru, sebagai pegawai, apapun ya di dalam aktivitasnya, semua aktivitasnya itu kalau si hamba ini, seseorang ini melakukannya itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala selama 40 hari, maka si hamba ini, orang yang benar-benar ikhlas selama 40 hari ini akan diberikan bermacam-macam ilmu hikmah yang datang secara langsung dari keilahian, dari Tuhan. Dan ini nggak bisa kita logikakan bagaimana proses terjadinya ilmu laduni ini, bagaimana orang ini menangkap ilmu laduni, bagaimana dia bisa membaca dan menyampaikan ilmu laduni, nggak ada yang bisa, artinya nggak bisa kita jangkau dengan nalar logika kita. Soalnya apa? Timbulnya, lahirnya itu spontan. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kadang-kadang ada orang bertanya, tiba-tiba dia tahu bisa menjawabnya dengan pas, benar, dan itu mencerahkan jawabannya. Dan setelah itu bahkan dia lupa kadang-kadang. Gitu. Jadi kalau sesuai dengan hadis Nabi tadi, sesuai yang disampaikan oleh Nabi tadi, itu justru sangat mudah, seolah-olah sangat mudah. Karena apa? Kuncinya hanya ikhlas. Jadi nggak ada wirid-wirid apapun, nggak ada puasa, nggak ada apa, enggak. Pada intinya setiap amal perbuatan kita, setiap apapun yang kita lakukan ya, itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Hanya itu. Biarpun itu ketika tidur, ketika bangun, ketika makan, ketika berkumpul dengan keluarga, jagung jinagong, mengumpuli istri atau apapun ya, bersilaturahmi atau apapun, yang terpenting itu apa? Ikhlasnya. Jadi setiap yang dilakukan itu
yang murni ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah, dan karena Allah itu tanpa motif apapun. Itu ya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami lagi adalah bagaimana kita bisa ikhlas. Ini supaya kita bisa ikhlas, saya kasih sedikit masukannya, yaitu apa? Pahami dulu tentang apa itu ikhlas dan bagaimana sih orang ikhlas itu. Apa itu ikhlas dan bagaimana keadaan ikhlas itu. Nah, ini saja dulu kita pahami. Kalau kita sudah paham tentang ikhlas itu apa atau bagaimana, ini akan memudahkan diri kita untuk tergerak, untuk tergerak melakukan sesuatu hal itu ya arahnya ke ikhlas itu sendiri. Tanpa harus kita rencanakan, kita upayakan dengan mengandalkan pengetahuan kita, daya upaya kita, tanpa itu. Kalau kita sudah memahami hakikat ikhlas, ini secara otomatis ya, spontan ya, itu kita itu seolah akan tergerakkan atau terdorong untuk ketika melakukan sesuatu hal itu ya arahnya ya ke ikhlas itu sendiri. Dan di dalam melakukan sesuatu hal yang ikhlas itu kita sudah tidak berpikir tentang ikhlas, sudah seolah-olah sudah tidak ada ikhlas itu di dalam kamus pikiran kita, juga ada. Pada intinya kita hanya melakukan dan melakukan tanpa motif, tanpa tujuan, bahkan tanpa untuk memperoleh pahala pun enggak. Nah, di sini kita berbicara tentang ilmu laduni. Maka dalam keikhlasan ini kita pun juga nggak bisa berniat, berencana, berupaya saya mau berbuat ikhlas selama 40 hari supaya saya dapat ilmu hikmah, supaya saya dapat ilmu laduni misalnya. Nah, ini sudah keluar dari ikhlas itu sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita melakukan seolah-olah kita tuh sudah berupaya, berusaha ikhlas, ya kan? Tapi ternyata ada motif terselubung di kedalaman kita yang samar itu ya, yaitu apa? Ingin supaya dapat ilmu laduni. Nah, makanya ini sudah ada motif, yaitu supaya memperoleh ilmu laduni. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini kita keluar dari ikhlas itu sendiri. Gitu ya. Jadi pertama pahami dulu tentang ikhlas. Hanya itu saja yang perlu kita lakukan, kita selami. Kita menyelam ke hakikat keikhlasan. Caranya bagaimana ya? Dengan perenungan. Tidak banyak bertanya keluar. Lebih pada banyak diam. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran tuh kita arahkan ke dalam. Banyak hening. Dari keheningan inilah jawaban demi jawaban yang sebenarnya akan muncul. Ketika sudah memperjawaban dari keheningan, ini akan menjadikan pemahaman kita. Ini akan membuat kita paham, dan dari pemahaman inilah kita akan bergerak melakukan sesuatu hal, beramal apapun sesuai dengan pemahaman kita. Tanpa ada motif untuk ikhlas, tanpa memikirkan ikhlas, tanpa memandang, melihat atau menilai tentang ikhlas, bahkan seolah-olah sudah lupa tentang ikhlas, tapi dengan pemahaman itu kita melakukannya itu ikhlas. Gitu. Bisa dipahami ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah detail penjelasannya. Jadi ya sudah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.